Kan bisa masuk ya. Jadi darinya nggak usah khawatir ya. Silakan, jangan berhenti jangan lagi menerima teror atau doktrin yang tidak logis. Ya, dia hanya bilang kan, kalau Anda negatif sudah muncul dari dulu perilakunya. Karena ada pengaruh X lah yang menyebabkan Anda begitu negatif. Jika tidak ada pengaruh X yang menyebabkan negatif, berarti Anda tidak punya energi negatif, tidak banyak kekuatan negatif yang mengancam orang lain. Itu rahasianya. Nah, kan di upacara itu karena ada dampak yang muncul pada dirinya di upacara itu. Kalau tidak ada dampak muncul di dirinya, nggak perlu. Itu yang harus, itu tolak ukurnya di sini. Apanya yang mau saya upacari karena saya tidak ada. Dan bahkan tidak membahayakan orang tua, tidak membahayakan adik kakak, tidak, itu umpamanya kan itu ya. Lalu apanya diupacarai? Itu tolak ukurnya. Orang diupacarai karena ada masalah yang muncul. Bahkan ada orang masalah muncul itu pun belum tentu, ada faktor lain mungkin penyebabnya. Jangan selalu dihubung-hubungkan kelahiran yang menyebabkan dosa masa lalu. Jangan dihubungkan begitu. Kita terlalu mudah sekali membawa ke sana. Jadi sesungguhnya setiap yang diupacara itu adalah apa yang negatif terjadi pada diri. Itulah menyebabkan upacara terlahir. Beda dengan upacara reguler. Modalan itu misalnya kan reguler deh, potongan itu reguler. Yang terhadap upacara khusus yang prinsip sekali pada diri itu karena ada hal yang negatif muncul. Jika tidak ada yang negatif, jangan mau didoktrin. Apanya yang saya upacarai? Saya tidak pernah membahayakan orang tua, tidak pernah membahayakan diri sendiri, tidak pernah membahayakan orang lain, saudara, adik, kakak. Jadi tidak ada hal negatif yang muncul. Apanya mau diupacarai? Di situ benar-benar tidak ada kekuatan yang nempel. Karena yang nempel ini yang bahaya gitu. Yang harus dipahami, yang nempel ini yang bahaya. Kalau sudah tidak ada nempel, udah jiwa aslinya yang ada. Inilah saya. Gitu. Jadi itulah dasar. Tapi kalau Anda mendoktrin diri sendiri, menjudge diri sendiri bahwa Anda berbahaya, itu oleh pikiran Anda yang membuat bahaya itu datang. Berarti Anda punya pikiran negatif, membuat kekuatan negatif datang. Itulah dasar. Jika Anda tidak punya pemikiran negatif, maka kekuatan negatif tidak akan datang. Tapi kalau sudah memang ada kekuatan nempel, seperti dalam ide yang membahayakan atau apitologi yang membahayakan, ya Anda tidak berkeinginan terjadi seperti itu. Muncul tidak bisa mengendalikan emosi pada saat tertentu, muncul kebencian pada orang-orang tertentu. Anda nggak punya, malah Anda lebih suka menghindari masalah. Itu jiwa Anda. Anda jiwanya suka menghindari masalah. Karena suka menghindari masalah, dari mana unsur negatifnya? Ya, itulah sebagai dasar kajian sastra, kajian perilaku, sifat dan perilaku Anda agar tidak salah memahami diri sendiri. Maka setelah ini, kalau sudah nikah, silakan nikah sesuai dengan ketentuan dan aturannya. Kan itu ya. Sudah itu rintis kehidupan. Saya yakin Anda jauh lebih beruntung karena itu adalah milik keberuntungan. Ya, jadi setelah nikah rintis hidup. Kalau memang ada potensi-potensi lain yang masih Anda bisa kembangkan. Tetapi Anda kalau marketing Anda tidak punya jiwa marketing. Anda cari orang marketing. Kalau Anda punya usaha, Anda cari orang untuk menjadi marketing Anda. Anda memanage saja. Karena tidak punya diplomasi di tempat, ya. Dari bawaan dia punya kemampuan diplomasi. Jadi kalau ingin usaha kan harus diplomatis. Jadi cari orang yang memiliki kemampuan diplomasi untuk memimpin apa yang Anda inginkan. Jadi ada apa? Ada kalau dalam kontrol bagus, ya, kontrol administrasi bagus, tertib administrasi bagus. Jadi untuk kontrol di situ bagus. Jadi orang-orang seperti itu kan mudah memanage karena semua angka bisa digunakan untuk kontrol seseorang yang diplomatis dalam melaksanakan fungsi tugas. Ya, kelemahan Dayu itu hanya itu aja. Anda tidak diplomatis kalau ingin berbisnis.
kelemahannya itu. Kalau kecerdasan bagus, kalau memanage bagus. Kalau orang manajemen itu tidak harus diplomatis, karena dia kan permainannya sistem yang diplomatis kan itu. Jadi Anda buat sistem, Anda buat manajemen, cari manajernya, kembangkan suatu kegiatan. Kalau orang tua bisa potensi untuk benar-benar maju, ya kembangkan sebagai yang membackup, dan diri punya potensi untuk itu kembangkan, atasi kelemahan diri. Kan kelemahannya dari itu cuma satu, karena tidak diplomatis. Jadi kalau marketing lemah, cari orang pengganti. Tuh. Jadi agar keberuntungan itu bisa ditemukan. Yang begitu itu kelahiran bawah. Jadi tidak bisa ditemukan dalam begitu. Kelahiran itu bawa mujizat jika benar, kehilangan mujizat jika salah. Anda hampir kehilangan mujizat. Yang bukan hilang mujizat itu apa? Anda mendoktrin diri sendiri dengan penuh ketakutan itu, dan itu membuat psikis Anda terganggu. Potensi keberuntungan Anda hilang. Begitu Anda muncul kesadaran bahwa psikis Anda bisa diatasi, maka apa? Optimalisasi muncul. Mujizat datang. Karena mujizat yang datang pada pemikiran yang positif, perbuatan positif, dan ucapan positif. Anda telah membuat diri Anda negatif oleh pikiran sendiri. Akibat pengaruh-pengaruh dari orang luar memunculkan ketakutan dalam diri. Ketakutan itu kan psikis. Dalam jangka panjang parah. Sekarang umurnya berapa? 29? 28 tahun. Dari umur 18 tahun sampai 28 tahun. Itu 10 tahun. 10 tahun psikis tidak terasa di dalam diri. Menimbulkan ketakutan-ketakutan. Karena orang muncul ketakutan itu yang begini itu dari 18 tahun dan hidup ketakutan. 10 tahun itu kekuatan yang besar membuat psikis dalam diri. Sudah merubah karakter, sifat, perilaku. Ya. Itu. Jadi tidak usah khawatir. Habis ini kalau memang sudah di jalan, sudah waktunya, silakan. Yang yakinkan itu aman. Jika ada hal-hal lain, jangan terlalu bawa psikis ke agamis. Jangan terlalu bawa halusinasi atau penafsiran. Mungkin karena ini, jangan bawa itu. Landasannya sudah seperti itu. Saya tidak ada bagian orang lain. Buktinya kamu berbahaya nggak? Merasa bahaya nggak dengan saya? Orang tua saya, adik saya, kakak saya, Anda berbahaya nggak dari kehidupan saya? Kalau berbahaya, berarti Anda berbahaya. Kalau tidak, itulah landasannya. Dari mana segini? Ada faktor lain. Orang sakit, ada masalah itu tidak mudah karena pasangannya, tidak mudah karena kelahirannya. Ada faktor banyak sekali. Ya, ada faktor banyak faktor yang menyebabkan. Itu yang harus dipahami. Tapi kalau buat alasan yang banyak, kalau setiap masalah kita buat alasan, mencari alasan banyak sekali. Hanya itu aja peringatan tiang sendiri agar Dayu bisa melepaskan diri dari psikis tekanan pikiran akibat pengaruh-pengaruh orang yang tidak paham. Makanya cara Islam sering kalau bertanya tuh tanya pada ahlinya. Jangan bertanya di jalan-jalan, di mana mereka tidak ngerti, tetapi mereka ngomongin. Spiritual paling suka diomongin orang. Biar orang nggak ngerti pun senang ngomongin spiritual. Karena spiritual kita bukan kelas profesional. Yang sering bilang, spiritual kita baru bisa menjiplak, menyalin, menyadur, mengutip, meniru. Kita belum bisa menganalisa. Sehingga mudah sekali kita terjebak oleh hal-hal spiritual. Lalu orang spiritual kita lebih berbahaya daripada orang biasa-biasa. Orang belajar spiritual bukan semakin baik, malah semakin rusak mentalnya. Itu fakta bahwa spiritual kita itu susah. Kalau spiritual kita gampang, mudah, semudah orang ngomong, rajin sembahyang, rajin beriadah, berbuat baik, berbuat tulus, kan mereka sudah melaksanakan itu. Dan belum spiritual kita, laku spiritual. Tapi kenapa jadi kacau? Di situ menandakan kita belum bisa memahami logika dalam dunia spiritual. Kalau kita sudah bisa memahami logika dalam spiritual, kita bisa mengevaluasi diri. Kenapa bisa begitu? Dalam dunia spiritual, umur tidak menentukan kedewasaan seseorang.
itu saja biar ya itu bagusnya tidak resah masalah itu ya. Iya. Ya tidak resah. Faktor lain. Benar. Itu pas. Itu yang benar. Ya. Kalau saja di sini ada banyak orang, dia bisa buktikan dan dia bisa tunjuk. Kamu pilih nih, mata kamu sama. Kalau dia membayarkan siapa? Ada yang membayarkan adik, ada yang membayarkan anak, ada yang membayarkan suami, ada yang membayarkan ibu, ada yang membayarkan bapak, ada yang membahayakan ibu dan bapak semua, ada yang membahayakan siapapun yang dekat dalam diri. Itu macam-macam sekali. Ada yang mendatangkan keberuntungan, ada yang karena beruntungan karena dia kerja di, misalnya apa? Kalau orang itu kebanyakan kerja di travel, properti, makanan cepat saji, dan dia jarang ada keberuntungan di tingkat kesenian. Jadi orang spiritual berbahaya kalau orang itu. Orang ketiga itu ada capek uangnya itu lebih banyak ke bisnis, karena dia duniawi, dia faktor duniawi. Karena faktor raganya yang membawa simbol-simbol tertentu kan dia wujud tentu, maka raga itu sama duniawi. Ketika dibawa ke spiritual, orang-orang seperti itu lebih banyak membahayakan diri, membahayakan keluarga. Bahkan tidak sedikit orang belajar spiritual karena dia merasa sensitif sekali dengan spiritualnya, serta punya melik seperti itu. Dia sensitif kalau mengiring dan sebagainya untuk belajar. Oh iya, terus lalu dia belajar spiritual. Setelah belajar spiritual apa yang terjadi? Membahayakan dirinya sendiri, membahayakan orang-orang di sekitarnya. Itu yang terjadi. Karena itu kalau orang-orang begini tuh ke faktor dunia apa saja di sini. Tapi dominan biasanya artinya di sini dari sekian banyak yang dia temukan, kebanyakan terjunnya dia ke properti dari toko, bahan properti, sampai dia terjun ke dunia properti. Sudah itu ada yang di travel, yang banyak anggota yang travel itu anggota yang luber itu ya. Jadi banyak yang seperti itu. Ada orang-orang milik yang seperti itu. Jadi orang yang seperti itu ada yang sangat bagus sekali. Bahkan dia sering bilang, kamu calon terkaya, silakan buktikan. Satu waktu 3 tahun untuk buktikan kamu bisa sukses. Jadi miliarder, bukan orang biasa. Pak Ilo Komang Wiyati namanya, bagiannya. Sekarang dia punya perusahaan di 14 negara. Yang dulunya dia percaya. Dia begini, ada melik ada uang gitu. Masih muda, masih bajang sampai sekarang 44 tahun. Dia Jakarta. Itu. Dia ada percaya, bagaimana saya bisa? Saya yang bukti, Anda berjuang. Nanti akan ada ketemu koneksi yang akan mengangkat Anda. Benar dia ketemu koneksi orang Amerika. Dia yang mengangkat benar-benar sampai dia sekarang udah 14 punya perusahaan ada punya perusahaan di 14 negara. Ya kemarin ada dia yang profesor semua. Di Indonesia dia punya 18 mulai profesor. Yang sekarang membuat usaha di Denpasar di Tabanan 21 hektar. Yang sekarang baru 60 digarap untuk SKM atau marketingnya karena besar misalnya. Kemarin datang untuk konsultasi dengan pihak yang diminta untuk keamanan karena dia murid-murid. Nah kalau itu dia memang dulu dia sudah bilang, yang bilang jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti. Anda seperti Bima, selama Anda bergerak muncul kekuatan tiba-tiba. Seperti Bima bergerak, tidak dalam filosofi Bima itu tidak menjauh siapapun yang ada, tidak meruduk. Itu artinya ada energi yang bertetap dalam dirinya, yang dia harus bergerak dan akan terus mendapat kekuatan. Kemarin malam datang, kami sudah mulai penggarapan untuk marketing. Jadi ada orang-orang begitu keberuntungannya, sehingga orang logis. Kalau enggak, kalau ada kayu, enggak sampai seperti itu. Cuman Anda punya potensi untuk berkembang ke arah bisnis. Jadi jangan ikuti hanya sebagai kalau kerja
kerja hanya mengandalkan bulanan gitu ya. Jadi optimalkan ada benih-benih keberuntungan tinggi jika ditemukan. Cuman kelemahan Anda besar, yaitu diplomasi Anda lemah. Kan benar ya dia? Anda lemah dalam cari orang-orang yang benar-benar menguasai diplomasi untuk mewakili. Kelemahan Anda di situ. Kalau yang lain bagus lagi. Ya, kalau yang lain lebih bagus. Kontrol manajemen bagus. Kontrol administrasi bagus. Anda memang lambat, gerakan Anda lambat, tapi tidak selambat pikiran Anda. Pikiran Anda lambat. Ada orang yang gerakannya cepat tapi pikirannya lambat. Ada orang yang gerakannya lambat tapi pikirannya cepat. Kalau Dayu bukan tipe yang lambat, gerakan Anda yang lambat. Lemah pemulai gerakan Anda. Tapi cara kerja pikiran Anda tidak selamat itu. Jangan ketipu dengan penampilan orang. Kalau Anda benar-benar memegang satu job, di situ baru kelihatan kecepatan pikiran Anda. Orang kan tidak menduga jalannya kayak itu, ya, lemah pemulai, dikira pikirannya lambat. Anda buktikan ke depan. Nanti begitu punya anak satu, Anda baru tahu bagaimana potensi dalam hidupnya. Kalau belum punya anak ya kan. Begitu anak punya satu, lahir apalagi anak laki. Begitu anak punya satu, anak laki umur 9 bulan, Anda sudah kelihatan potensi Anda benar-benar kelihatan. Nanti anak begini. Ini maskulin, suami, ini feminin, istri, lalu anak menjadi penguat, penopang, pengikat. Di situ baru kan muncul benar-benar kan proteksi diri yang bagus. Karena pada saat itu pasti cobaan bisa datang. Pastikan logika digunakan supaya tidak mudah kena doktrin. Karena orang sakit itu karena doktrin yang banyak. Pikirannya dipengaruhi ini, akhirnya apa? Kacau udah pikirannya. Dari sekian banyak anggota tiang yang ini, orang-orang yang kacau itu diawali dari karena dia menerima doktrin-doktrin yang tidak logis, dia percaya dengan. Jadi setelah ini silakan dari B.
lakukan.